memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang satu Bu Desi, gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju Bu Desi. Yang kedua, setuju. Hukuman. Keluarga. Ada formula yang kurang tepat ya. Baik ya, jadi rata-rata seperti itu ya, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukuman lainnya suruh membaca buku atau ayat Al-Quran misalnya, setuju atau enggak? Setuju. Setuju ya, semuanya setuju. Terus saya pun setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bu Desi? Kalau dia rajin disiplin dikasih coklat misalnya. Setuju Buan? Belum? Setuju ya, sama saya pun setuju ya, biar ada, walaupun tidak harus berupa barang ya, apresiasi berupa ucapan terima kasih, ujian gitu ya, itu juga sangat membantu meningkatkan motivasi anak. Baik, selanjutnya yang untuk topik dan eksplorasi konsep ini, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol ya, kemudian restitusi dari segitiga, restitusi segitiga atau segitiga restitusi ya, yang dapat anak bisa melakukan menyelesaikan masalahnya, nanti di akhir dia bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan di masyarakat. Kegiatan kepatangan. Ada A dan B. Sebaiknya cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu, tuliskan kasus ya. Berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut ya. Misalnya di cari kertas. Kita kepalkan kan, teman Anda B akan mencoba dengan kita mengepal ya, dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengajak, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Misalnya saya B ya, saya buka. Nah, ada kesimpulan dari apa yang saya lakukan? Desi, kenapa tadi susah banget saya mau ambil gitu, mau itunya, kertasnya? Ya dengan baik-baik gitu ya, betul nggak baik-baik diambil gitu. Buat ada prinsip nggak dari kepala tangan itu kalau saya ambil, kenapa harus sampai pertahankan gitu tuh? Jangan begitu mudah gitu ya. Jadi kita punya prinsip betul-betul harus kita pegang terus. Bohong, tadi mau saya ambil udah mau dilepas nggak bohong. Kayaknya ini banget gitu, nggak mau kayak berlian. Mungkin yang dikepalin itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Jadi tidak sembarang orang ya. Orang untuk bisa menggapai apa berarti atau mengambil. Karena udah susah payah kita capai gitu, diambil saja. Oke Bu Anda. Baik, itu ya, memang kalau kita punya prinsip sebuah kebenaran kita pertahankan, jangan mudah goyah mungkin ya gitu terhadap prinsip apa yang kita lakukan itu benar, kita pertahankan. Jangan berarti
tidak boleh dipengaruhi sama apapun. Itu di sini ada ya, dibujuk gitu ya, macam-macam lah gitu. Tapi kita harus buat dengan kita pilih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau kita perubahan paradigma teori kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya kita sebagai guru, sekaligus kita kasih jawab ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, berarti ini ada yang berbanding terbalik, terutama yang keempat ya. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Itu malah nggak baik ya. Apa kita memberikan kayak semacam memaksa, ada baiknya. Sudah harus dikumpulkan dalam sekian, maka mungkin itu sisi baiknya. Tapi ketika misalnya ada alternatif lain, ya jangan sampai kita memaksa siswa kita untuk melakukan sebenarnya dia nggak suka ya. Gitu kan, kalau memang siswa kita nggak suka misalnya menari, jangan dipaksa menari. Dia sukanya menyanyi kan, begitu ya. Dan itu memang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruknya dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat butuhkan gagah. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Berarti yang sebelah kanan ya, yang bawa budaya positif itu lebih kita kedepankan kan. Misalnya kayak model berpikir menang-menang. Jadi kita terhadap apa yang kita lakukan, sekalipun kita kalah, kita mengalah bukan untuk kalah benar, tapi kita memang untuk cari yang sisi kedewasaan kita kan gitu, untuk mengenang ya, mengalah untuk menang. Siswa seperti itu misalnya, tapi ya nggak apa, kita mengalah untuk menang buat siswa gitu, asalkan siswa mengerjakan walaupun memang PR-nya tidak maksimal misalnya gitu kan, tidak boleh kita langsung memarahi, mencas gitu. Jadi kita ego kita jual dulu ya, ditunggu besok PR-nya walaupun sudah selesai. Nah pada posisi itu kan kita tidak berarti kita kalah ya, tapi begitu kita menjelaskan pemikiran kita biar murid tetap mengerjakan walaupun kalah, tidak sama sekali. Berikutnya, disiplin positif ya, teori kontrol atau teori pilihan berdasar menurut Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, benar nggak? Kalau kita posisi kita ada di diri kita, tidak bisa mengontrol. Silakan dulu. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kadang-kadang gestur orang ada tujuannya, benar nggak? Kalau kita lagi bete, kita lagi sini, itu ada tujuannya. Siswa kita pun demikian. Kemudian model berpikir menang-menang tadi ya, yang tidak positif kita berpikirnya jangan menang, kita menang-menang. Kalaupun kita menang, tapi untuk menang gitu ya, dalam rangka untuk mendewasakan pemikiran kita. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, betul. Ini pasti bisa ya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Tadi 10 menit. Ya. Lanjut lagi. Ya, kita lanjut ya. Maka di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Kemudian di sini ada motivasi ekstrinsi, itu motivasi yang dari luar datangnya ya. Kemudian gimana teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri ya. Kemudian kemunculan nilai-nilai kebajikan universal sebagai motivasi intrinsik ya. Kemudian 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kemudian ada segitiga restitusi itu bagaimana siswa kita mengenalkan masalahnya agar dia punya solusi sendiri, kemudian dia menjadi mandiri dan tanggung jawab. Kita segitiga restitusi. Jadi itu juga sama kita guru ya, punya masalah atau di keluarga juga, tapi bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga yang dewasa biar kita mandiri.
bertanggung jawab terhadap masalah apa yang kita punya di rumah tangga kita. Gitu. Begitu juga dengan siswa, ya, atau rekan-rekan sejawat lainnya. Itu masuk dari segitiga restitusi ya, dengan memecahkan masalah sehingga siswa kita bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Kita bertahan hidup ya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kita butuhkan, semuanya butuh kasih sayang ya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau orang anak kecil, dewasa, aki-aki gitu ya. Itu butuh kasih sayang gitu. Kemudian kesenangan, kebebasan ya. Kesenangannya kita butuh jalan-jalan, butuh apa yang kita senangi. Ada ruang-ruang yang harus, atau siswa pun sama ya, ada ruang-ruang yang memang ruang itu memang nggak apa-apa, itu bahagia dia, jangan diganggu, jangan diusir kalau lagi bahagia gitu ya. Sama anak kita sendiri pun di rumah begitu ya. Kalau kita bisa membaca, kalau lagi tidur pulas juga jangan diganggu kan. Ya. Kemudian kebebasan itu kita nggak terlalu banyak diatur gitu. Oke, diatur tapi bertanggung jawab ya. Kita mau makan apa, atau kita gaya belajarnya ngajarin ke siswa mau seperti apa, jangan terlalu ikut campur ya bagian kurikulum atau siapapun nggak boleh kalau kita gaya belajar seperti itu ya. Ya kan, benar nggak ada kebebasan kan di sana gitu. Sama siswa kan ada kebebasan ketika dia passionnya ke sana gitu. Dia akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada ya. Baik, terima kasih Ibu Ita. Next. Ya. Apakah makna disiplin berasal dari kata Latin ya disiplinnya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid berdasarkan Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang namanya disiplin tujuannya untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Itu salah satu pengertian dari disiplin. Next. Nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya kita terapkan ketika kita di kelas siswa kita ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap individu ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa untuk bangsa agama maupun perbuatan. Silakan Pak. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi kita akan terbangun ya, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang lebih mulia. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya beriman, bertakwa, bermanusia dan beranak mulia yang pertama ya. Kemudian mandiri, bermoral kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini masuk ke P3 itu ya, Papil Pelajar Pancasila. Baik, itu contoh dari nilai-nilai kebajikan ya. Sehingga kita bisa mandiri, bertanggung jawab. Berikutnya eksplorasi konsep, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di situ ada kategori motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal dan motivasi internal sesuai dengan tujuan disiplin positif. Nah, menurut Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memang istilahnya muhasabah lah menurut Kiai Dewantara gitu ya, tentang apa yang kita lakukan, tentang pemikiran jadi yang kita ingin sampaikan kepada siswa kita udah banyak apa belumnya, itu kita sendiri ya yang tahu gitu, yang bisa mengatur. Berikutnya, didukung oleh penghargaan. Pengaruh yang terkait dengan penghargaannya bagaimana? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau tadi menurut ibu warga dan rekan-rekan sekalian, nggak apa-apa sekali-kali kita kalau ada yang di situ ya kita kasih barang reward ya. Tetapi nggak harus dalam bentuk barang, bisa ucapan atau apresiasi. Cuma memang kadang-kadang takut kalau dikasih uang atau barang, takutnya mau lebih ke orientasi uang nantinya gitu ya. Jadi
sertifikat atau pengganti nilai uang gitu ya, memang seumur hidup bisa dikenang. Berikutnya, itu malah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Mungkin ada beberapa sudut pandang ya. Ada yang bahwa penghargaan menurunkan kualitas kalau diukur apa uang. Penghargaan mematikan kreativitas ya. Bisa jadi kalau nggak ada uangnya nggak berjalan siswa kita. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kalau nggak dikasih uang atau nggak dikasih dompet nggak disiplin malas gitu. Padahal mau dikasih dihargai atau tidak, dikasih uang atau tidak kan budaya itu harus berjalan gitu ya, terbentuk dengan sendirinya sehingga ada guru ada karena kan simpelnya bukan buat guru buat kita sendiri. Saya juga mengatakan bapak masuk ke komputer tidak belajar bisa baca buku bisa browsing kan simpelnya bukan buat bapak buat kalian sendiri gitu. Jadi itu bentuknya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya. Beri penghargaan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses ya. Berikutnya contoh pengakuan ya. Pembuka nilai kebajikan situasi. Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat penolong murid baru di kelas kita, murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu mau memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi nilai kebajikannya rasa tanggung jawab kalau murid kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, ini contoh kasus ya, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali, mengganti kertas tugas teman, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini contoh hukuman yang kita berikan ke siswa ya. Itu hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Konsekuensi dari siswa kita yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena lebih ringan kan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk menggunakan sepatu seharian. Melepas kayaknya itu. Oh ya, melepas ya, pakai melepas. Hukuman ya masih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Baik, kita sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi sehingga kita bisa menerapkan ketika kita akan melakukan hukuman yang memberikan sanksi kepada siswa kita di kelas kita. Berikutnya, nah ini jawabannya ya. Hukuman, konsekuensi ada betul semua. Haruskah hukuman ya? Berikutnya Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Itu biasanya lebih berat kalau hukuman biasanya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, nggak trauma anak itu. Tapi kalau hukuman kadang suka dendam ya, udah keluar dari sekolah kita, udah punya anak tapi jengkel gitu sama guru yang menghukum siswa tersebut. Tapi kalau konsekuensi itu beda ya, karena dia ngerasa itu berbeda. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi itu konsep diri yang baik.
Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sementara dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dalam hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ya. Karena kita suka marahin orang tidak disadari sifat kita di depan temannya misalnya. Itu kadang trauma ya pada dianya ketika udah selesai dari sekolah dan ada sedikit dendam membekas gitu. Beda dengan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara tapi selesai gitu. Sudah dimarahin sama kita, dipanggil, dimarahin sama kita, kemudian kita minta maaf, biasanya tidak lega ya. Masalahnya sudah selesai nggak sampai ke bawah ke rumah. Tidak ada unsur dendam gitu. Seperti itu. Tapi kalau hukuman biasanya mungkin saya juga pernah gitu dimarahin sama guru di depan orang lain, sampai sekarang udah ya sama Pak Ayu gitu kan. Bedanya hukuman, tapi kalau konsekuensi dia ngerti gitu kan, kayaknya memang begitu. Dia hukumnya dengan cara diberikan, sering ngapalin di ayat Al-Quran misalnya, itu senang gitu tanya. Itu konsekuensi ya. Kalau hukuman menimbulkan orang jadi dendam nantinya, gitu, jangka panjang gitu ya. Kemudian nah, langsung ke materi restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen tahun 2004 ya, tadi bahwa restitusi atau segitiga restitusi itu bagaimana siswa kita bisa memecahkan masalahnya sendiri ketika ada masalah agar dia bisa mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya Bu. Masih buat kemudian identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Kita bahas satu-satu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Ini identitas gagal, sebuah hukuman. Identitas suksesnya dari sebuah disiplin ada konsekuensi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Berarti kan menerima. Kalau udah terjadi ya sudah gitu kan. Kemudian restitusinya, bagaimana pemecahan masalahnya merupakan pilihan, ya kan? Jadi gini, ketika siswa kita diajarin kemudian dia belum paham, ya mungkin kemampuannya seperti itu. Gitu. Tidak boleh memaksa si A harus nilainya 9 atau 100, gitu. Sementara kemampuannya seperti itu. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan siswa kita. Passionnya kemana, kemudian kemampuan nilainya kemana, ya kalau udah mentok memang udah segitu. Cari yang lain alternatif kelebihan dia. Oh dia ternyata passionnya di bidang seni. Matematika kurang tapi seninya bagus, nyanyinya bagus gitu. Nah, seperti itu kan. Jadi ada pilihan-pilihan yang lain gitu. Jadi karena siswa kita adalah unik, nanti semuanya pinter dengan passionnya. Dia tajam pada passionnya sendiri-sendiri. Tumpul di bidang yang anu tapi tajam di bidang yang anu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Identitas gagal hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, restitusinya murid atau anak mendapat penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpisahkan. Kemudian yang terakhir murid anak atau membenci peraturan, dalam konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan ya. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi ini negatif, ini netral, ini positif ya. Jadi dalam hukum itu istilahnya ke kiri ya negatif, yang di tengah-tengah netral. Ini dari restitusinya itu menghasilkan positif. Menghasilkan sesuatu yang positif. Berikutnya, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa kita sudah melakukan kesalahan, bukan semata-mata melakukan kebaikan, tapi untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Kalau dia tidak masuk, ya biasanya jangan masuk. Jadi
kan dia memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan teman sejawatnya, dengan orang tua, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Tawaran bukan paksaan gitu ya. Walaupun ada beberapa materi yang memang ya harus dipaksa di stres dan mengerjakan tugas. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih ke muhasabah ya, introspeksi diri. Muridnya atau kita pun sebagai guru sama apa yang telah kita berikan ilmu kita, ide-ide kita kepada murid itu diterima dengan baik apa enggak sih, ngerti nggak sih murid kita gitu. Itu kan lebih ke kitanya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar dari siswa kita kan mendapatkan ilmu kan dari kita sebagai guru. Setelah itu ada refleksi. Setelah kita mengajar dibiasakan untuk merefleksikan gitu. Kira-kira anak menangkap berapa persen dari apa yang materi yang sudah sampaikan. Jangan-jangan terlalu kecepatan gitu. Terus siswa mau mengkat kita gitu, nggak enak dan sebagainya. Nanti kita direfleksi di akhir setelah pelajaran kita bisa ngasih tahu ada yang nggak paham atau ada yang memang kecepatan nggak tadi bapak atau ibu ngomongnya gitu kan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita jadi memang membentuk karakter, bukan seperti orang sakit di kesehatan ya melakukan segala tindakan di IGD dan UGD. Tapi siswa sebagai ya betul, sebagai bukan subjek ya, objek ya, jadi peran utama gitu ya, dan kita sebagai fasilitatornya aja supaya dia membentuk karakter yang tadinya tidak baik menjadi baik. Restitusi fokus pada solusi gitu ya. Kalau siswa kita memang ada yang kesiangan terus tiap harinya gitu ya, maka dicarikan solusinya gitu. Kenapa penyebab kesiangannya ya? Misalkan ada siswa penyebab kesiangan itu setelah dianalisa melalui guru BK, melalui temannya, ternyata adalah siswa kita itu kesiangan karena jam 2 malam itu suruh jualan sayur sama ibunya karena bapaknya udah meninggal. Sehingga kan di pasar itu jam 2 itu benar-benar perdagangan kan sudah berjalan ya sampai jam 5:30, 6. Setelah itu tidur ya pasti kesiangan gitu. Kalau nggak begitu dia nggak bisa sekolah, nggak punya ongkos gitu. Nah itu kan harus dianalisa sama kita penyebab kesiangan siswa kita kan gitu. Ya kita juga tidak mengharapkan siswa kita kesiangan, tapi kita juga harus tahu ada tawaran siswanya kesiangan. Dan ternyata setelah disimpulkan bahwa siswa kesiangan itu cari uang buat ongkos sekolah sama ibunya, suruh jualan jam 2 malam jualan sayur ke pasar. Nah akhirnya kan harus ada solusi, dilibatkan guru BK. Gimana caranya? Kita panggil orang tuanya, Bu, kalau bisa jangan dilibatkan lah siswa karena kan ada hak untuk belajar gitu. Ibu cari lagi orang, ibunya juga bingung. Kalau cari orang kan harus ngasih uang, harus digaji. Sementara kan dia anak yatim gitu kayak gitu. Itu udah terjadi ya di sekolah. Ada beberapa sekolah termasuk saya waktu di Serang juga seperti itu, ada siswanya yang sering kesiangan, ternyata setelah dianalisa gitu ya, kemudian dikumpulkan guru BK, kesimpulannya memang bekerja jam 2 pagi gitu ya sampai jam 5 subuh, kemudian udah berangkat ke sekolah, saking ngantuknya tidur, jadi datang ke sekolah jam 9, tapi itu juga masih mau loh, untung dia masih mau gitu. Setelah dijelaskan akhirnya kan nggak bisa mencas ya, nggak bisa langsung diberhentikan dan segala macam, dicari solusi gitu yang tepat, rumus, sehingga berbeda perlakuannya antara si A dengan si B. Jadi kita ngasih perlakuan si A dan si B nya berbeda sesuai dengan analisa, hasil analisanya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya biasanya harus ada ucapan mohon maaf ya teman-teman gitu. Saya tadi nyoret-nyoret bajunya si Anu misalnya. Itu salah satu mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan gitu. Dibiasakan. Kadang saya mungkin ya zaman dulu kita kalau mau minta maaf aja kadang-kadang suka susah gitu ya. Seperti itu di kegiatan budaya positif itu memang harus tidak segan-segan kalau kita salah ya minta maaf sama siswa kita juga, atau sebaliknya ya pasti yang siswa kita juga minta maaf sama guru. Berikutnya pembahasan kita keyakinan kelas ya, keyakinan kelas nanti next kita buat contoh saja ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ya. Bedanya peraturan biasa sudah baku, sudah diketok paling, tapi kalau keyakinan kelas agak lebih lembut gitu ya. Misalnya contohnya apa sih keyakinan kelas? Datang harus
Tepat waktu. Tepat waktu. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat ya. Itu peraturan. Gitu. Peraturan. Dirubah ke Keyakinan. kelas menjadi Jadi datang tepat waktu. datang tepat waktu. Oke, kita bagi lagi ya. Ini satu saja Bapak Ibu bikin kesepakatan kelas ya. Contohnya tadi ya. Pakai kalimat ini dulu, negatif dulu ya. Iya, peraturan. Tidak boleh datang terlambat, peraturan dulu. Tidak boleh datang terlambat. Pulpennya bisa bergantian. Itu jimpa. Oh iya. Bikin peraturan dulu dengan kalimat negatif ya. Misalnya tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau sudah gimana? Ya, Kalau sudah di mana? nanti. Peraturan boleh di sebelah sini. Tempel ya. Berapa Pak peraturannya? Satu aja. Pak udah tinggal. Ya, berikutnya sudah kalau sudah boleh ke depan ditempel bikin peraturan ya. Pakai kalimat negatif dulu ya. Kayak tidak boleh, jangan. Tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh meludah di kelas. Ya satu aja. Harus juga. Itu peraturan harus. Atau ke sana sendiri. Apa isinya, Pak? Peraturan kelas. Peraturan kelas pakai kalimat negatif. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Iya. Ika. Ya. Nanti aku lagi. Boleh jangan, boleh tidak boleh kalimatnya ya. Tidak boleh alas kaki di kelas ya. Banyak sekali ya keyakinan kelas yang bisa kita buat sebetulnya. Ya kita sedikit aja dulu untuk contoh ya. Tidak boleh berisik di dalam kelas saat pembelajaran. Tidak boleh. Mengobrol. Tidak boleh ngobrol saat belajar. Kita boleh. Tidak boleh dilarang buang angin di kelas misalnya. Boleh, itu masih peraturan. Buang angin saat waktunya. Ya, udah selesai kita bacakan ya peraturan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat ya. Yes, Yang pertama, tidak boleh menggunakan sepatu putih. Ini dari Neng Ipah ya. Ya. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh mencoret tembok sekolah. Dilarang makan di kelas. Tidak boleh berpacaran di kelas. Tidak boleh makan minum di kelas. Tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi. Dilarang membawa pisau atau alat-alat yang membahayakan. Oke, sekarang kita rubah kata-kata positifnya keyakinan kelasnya ya. Kan ini peraturan. Dari kata tidaknya diganti dengan kata yang positif. Misalnya kan tadi gini. Tidak boleh menggunakan sepatu putih. Berarti sepatu selain berwarna sepatu hitam lebih baik. Oh, ya, sepatu hitam lebih baik. Kemudian kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Paham ya? Iya, paham. Jadi merubah kalimat negatif yang peraturan itu yang tidak boleh dengan kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Disimpan di tempat. Misalnya dilarang merokok, berarti kalimat positifnya merokok dapat merusak kesehatan. Berarti saya tidak Mana Bapak Ibu sambil minum ya? Hai. senjata tajam aja. Senjata Di bawah, dicacatin sama yang di atasnya tadi ya. Tidak boleh mencoret tembok sepatu. Kalimat positifnya mencoret-coret di tembok merusak keindahan. Kalau tidak boleh berpacaran di kelas, Menikahlah. Berteman lebih baik.
bersahabat lebih baik. Senjata tajam ditempatkan di tempat yang Menggunakan sepatu hitam di lingkungan sekolah. Dia apa Pak Ahmad? Menjaga mencegah tembok disimpan itu? Menjaga keindahan sekolah. disimpan di tempat yang Jagalah keindahan sekolah. Ibu, ini sekarang kita merubah kalimat negatif dari keyakinan kelas yang menjadi kalimat positif. Tidak boleh menggunakan sepatu putih, menggunakan sepatu hitam di lingkungan sekolah ya, dirubah ke kalimat positifnya. Dari kata tidak bolehnya dirubah. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positif itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok di sekolah. Jagalah keindahan lingkungan sekolah. Kemudian dilarang makan di kelas, menjadi sebelum masuk kelas sebaiknya sarapan terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh berpacaran di kelas. Kalimat positifnya berteman lebih baik karena berpacaran akan mengganggu konsentrasi belajar. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Kalimat positifnya makan minum apa ini? Makan minum maka ke kantin lah ya, makan minum di kantin. Ya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi, menjadi kelas bersih dan rapi itu dambaan semua siswa dan guru. Luar biasa. Berikutnya, dilarang membawa pisau menjadi pisau atau senjata tajam digunakan pada fungsinya masing-masing ya. Jadi peraturan dari kalimat negatif menjadi keyakinan kelas dirubah menjadi kalimat yang positif ya. Berikutnya, budaya positif. Lingkungan positif akan menghasilkan budaya positif. Dengan keyakinan kelas yang positif, dengan peraturan kelas yang positif akan seperti bola yang kecil digelontorkan menjadi bola yang sedang, digelontorkan lagi menjadi bola yang besar, sehingga budaya positif dari yang kecil menjadi yang besar kan, mengimbas semuanya. Ya. Memorinya habis. Dari berikutnya yaitu menanyakan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang berwarna apa, hijau atau merah atau biru? Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Berarti masuk kategori kesepakatan kelas ya. Iya betul. Karena kalau ada kalimat negatifnya berarti itu masuk ke dalam peraturan kelas. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel dan Y ya. Ada sesuatu dan Y. Ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang bisa terdengar berperilakunya bagaimana dengan tabel Y gitu ya. Contohnya yang tidak terlihat kayak gimana? Terdengar, misalkan kan datang tepat waktu ya Pak ya. Terdengar, ayo teman-teman kita datang ke sekolah lebih pagi. Itu terdengar. Terlihatnya siswa sudah ada di kelas ya. Terus berperilakunya siswa siswa tepat waktu datangnya ke kelas itu perilakunya yang terlihat kan? Yang terlihat betul. Oke, seperti itu ya contoh dari tabelnya bagaimana terlihat, terdengar dan berperilaku. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel dan Y. Tadi sudah ya, terdengar satu orang berpikir, yuk saya bantu ya. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain gitu. Yang kayak gini dia terlihat ngambil di tepat waktu misalnya. Berperilaku tersenyum ramah berarti gestur ya. Iya. Nggak perlu dengan kata-kata, tapi dari tindakan aja dia seneng kalau ngelihat murid. Guru seneng kalau muridnya datang tepat waktu, senyum gitu ya. Lanjut. Nah sekarang peraturan dari keyakinan kelas kita udah bikin ya. Tadi contohnya, sekarang kita latihan soal nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu masuk keyakinan kelasnya apa? Itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab, betul. Nanti jawabannya ada di bawah ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, Tepat waktu, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, jatuhnya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri, berarti ke budaya antri, kepatuhan. Gunakan masker. Kesehatan. Keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas
atau koridor? Keselamatan. Ya. Jadi kita bisa peraturan dibuat keyakinan kelas tadi ya seperti itu ya. Sinta membuktikan. Ya, lanjut. Nah, betul. Soal kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Terima kasih Bu Ipa ya, 100 buat Bu Ipa. Tidak ada mengganggu orang lain. Terima kasih Bu Desi ya, 100 buat Bu Desi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum waktunya. Bu A, terima kasih ya, 100 buat Bu A. Di dalam melakukan kekerasan, keselamatan, 100 buat Pak Arul ya. Jawabannya buat Bapak Ibu semua ya. Kemudian Mas Neng nih, nggak kelihatan. dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya, Bu Warda, 100. Kemudian berganjar atau menunggu giliran, menghormati orang lain yang bersabar. Bu Mae, 100 ya, biasa. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Bu Aar ya, 100. Jangan berada di kelas atau koridor, keselamatan keamanan. Bu Aar, 100. Nanti ada rewardnya ya. Kita makan apa? Makan coklat. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya, materi kan keempat. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 4 ya. 5 Kita sayang. ada 4. Bertahan hidup terakhirnya. Kita butuh kasih sayang. Oh iya, bertahan hidup ada 5 ya. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, betul? Kita butuh cinta kan? Betul. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa ya, yang begini, yang begitu, ini, aki-aki butuh kasih sayang kan? Butuh diperhatikan ya. Tuh, itu kebutuhan berarti ya. Penguasaan tertentu ya, pada bidang tertentu kan. Kita menguasai bidang komputer, kita menguasai bidang seni ya, tari. Itu juga kebutuhan dasar kita kan? Dalam passionnya masing-masing. Kesenangan, ya dong, setiap hari kita kerja, setiap kita ngajar, butuh dong kita relaksasi ya. Jeda sebentar, berarti itu disebutnya apa? Spasi hidup. Karena komputer itu kan kalau nggak ada spasinya jelek. Maka ketika kita beraktivitas sehari-hari harus ada jeda. Entah itu kita jalan-jalan, entah itu kunjungan keluarga, entah itu berenang, entah itu ibu-ibu senangnya shopping hemat, atau lain Kita nyalon. Kebebasan, betul ya. Kita nggak mau kok diatur-atur amat sih gitu. Oh, saya mau makan jengkol, mau makan petai, atau saya mau gaya belajar saya seperti ini. Ya kalau ya jangan diatur-atur. Kalau memang kurang ya tolong dibina, dikasih masukan kan. Ya bertahan hidup pada akhirnya ya. Apa yang kita lakukan untuk bertahan hidup sama itu. Kalau enggak kan kita bisa stres, bahkan bisa sakit dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kebutuhan dasar ini kita tidak lakukan kan. Jadi kita memang butuh kasih sayang, harus ada cinta gitu kan. Kemudian kita butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Itu salah satu kita bisa bertahan hidup. Selanjutnya, pembelajaran kelima yang terakhir, 5 posisi kontrol. Yang pertama, next. Ya, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil. Jadi 5 posisi kontrol itu ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau kita guru biasanya sebagai manajer, mengatur siswa kan. Nah, pemantau mungkin pengawas ya, atau kita juga bisa jadi pemantau. Kemudian teman, kadang guru juga harus berasa teman ya, harus memposisikan kita karena seusianya. Siswa SMK itu setidaknya seusia kita lah, nggak jauh beda misalkan, maka dia harus ada di posisi kita sebagai teman juga. Ketika kita memarahi, berarti kita memanggil dia, memarahi jangan di depan orang banyak. Kita memanggilnya seperti teman lah begitu. Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya ada kuncinya, harus minta maaf ya. Iya Bu, tadi saya pada saat pelajaran Ibu saya ketawa-ketawa aja, berarti kan membuat rasa bersalah kan dia. Kemudian gurunya lihat, kenapa Sinta tadi belajar bahasa Inggris kamu ketawa mulu, ada yang salah gitu. Nah itu berarti siswa melakukan pembuat bersalah kan, dan biasanya harus ada minta maaf dari siswanya kepada ibu gurunya atau bapak gurunya. Kemudian sebagai penghukum, karena kamu melakukan kesalahan Sinta, pokoknya bapak hukum kamu 500 push up, karena hukuman ya, karena hukum kan nanti bisa membuat orang dendam kan, makanya jangan dihukum tapi dikonsekuensi. Kalau Sinta melakukan kesalahan tadi karena telat masuk, ya paling suruh baca hafalan surat-surat Al-Quran, misalnya, itu lebih ke konsekuensi ya. Seperti itu ya 5 posisi kontrol kita di kelas ya.
Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau guru lebih ke manajernya, kita mengelola manajerial kan, mengelola semua kelas, si A, si B, kita lihat posisi ruangan, posisi kabel ketika kita ngajar memudahkan infocus, hati-hati keinjek kan, gitu kadang-kadang kan nggak sadar kabelnya kegigit tikus, kemudian ada setrumnya keinjek sama kita kan. Gitu. Jadi kita bisa kesetrum. Kita harus posisi manajer kalau udah di kelas, kita yang mengendalikan ya. Berikutnya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Berarti contoh membuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kita sebagai seorang guru lebih ke manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ya. Itu bisa diterapkan di kelas ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita lebih cenderung kita sebagai manajer. Tapi kita juga harus sebagai teman ya ketika kita mau ngasih hukuman gitu. Dibiasakan untuk memarahinya tidak di depan temannya. Kalaupun memarahinya tapi tidak lebih ke memarahinya gitu ya. Kamu cantik sekali, cuman make upnya terlalu berlebihan. Itu kan lebih halus kan? Ketimbang hapus sekarang make up kamu itu tebel banget. Nah, itu kan lebih ke langsung mencas gitu ya. Padahal kan bisa jadi dia nggak pakai kaca, buru-buru pakai make upnya kan. Iya. Dan contoh seperti itu ya. Jadi guru sebagai posisi teman. Berikutnya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya kita berdua mendapat apa yang kita butuhkan ya. Tadi yang kita jelaskan di depan tadi. Berikutnya. Segitiga restitusi yang di awal sudah saya jelaskan bahwa segitiga restitusi itu bagaimana memecahkan masalah, bagaimana siswa memecahkan masalah agar dia nanti bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pecahkan sendiri, terhadap apa yang masalahnya apa, kemudian dia bisa punya solusinya, kemudian dia menjadi mandiri dan tanggung jawab sehingga ketika dia nanti terbiasa dengan banyak masalah, dia sendiri yang bisa memecahkan masalahnya itu, gitu. Tidak membebankan yang lainnya. Gitu. Ya itu contoh dari segitiga restitusi ya. Ada 3. Validasi kebutuhan seperti itu. Berikutnya menstabilkan identitas. Contohnya ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu contoh dari menstabilkan identitas. Berikutnya validasi kebutuhan contohnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ya. Itu contoh dari validasi kebutuhan. Berikutnya keyakinan kelas atau berdasarkan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi sudah kita praktekkan. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan ya dari segitiga restitusi gitu ya. Jadi ketika siswa kita atau kita pun yang punya masalah, nah ini salah satu bisa memecahkan masalahnya. Ya, ada menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas ya. Dan itu memang ilmu baru yang saya sendiri luar biasa gitu ya. Merasa gelas kosong begitu ada segitiga restitusi, jadi pelan-pelan kita bisa menerapkannya di kelas dan setidaknya buat diri saya sendiri. Baik, berikutnya. Ya, intervensi 30 detik mungkin ini bisa ke kita ya. Saya bacakan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Bisa. Apakah wajar membuat kesalahan?
Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. 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 Kapan kamu siap untuk mulai? Hari ini. Sekarang juga ya? Ya betul. Peraturannya apa? Keyakinan sebenarnya. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Apapun. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Baik. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya kayak apa? Jadi ini sebenarnya lebih ke keyakinan kelas ya. Kemudian ketika memecahkan masalah pakai segitiga restitusi, berarti ini kan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi ketika siswa kita lagi ada masalah atau sedang berbuat masalah dengan kita, ini bisa jadi pertanyaan itu kan, tanpa kita menghakimi gitu ya. Sebenarnya kamu mau apa gitu kan? Kenapa kamu melakukan itu gitu. Jadi ada pertanyaan baku yang bukan dari emosi kita kan gitu, yang itu bisa memecahkan siswa. Jadi tujuannya kita akan lebih tinggi gitu, bukan lebih ke kitanya gitu. Lebihnya sama-sama ini untuk hal-hal yang besar kita pecahkan bareng-bareng. Refleksi, satu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan Setelah mempelajari ini. ya setelah mempelajari ini. Refleksinya apa Bapak Ibu? Bu Warda? Setelah mempelajari ini kita tahu cara kita menghadapi anak di kelas seperti apa, biar kita memahami keinginan anak, kondisi anak dengan tidak menggunakan kekerasan atau hal-hal yang negatif lah ya, tapi itu menyentuh anak gitu. Walaupun kita nggak keras, nggak menghukum, tapi anak bisa tersentuh dengan hal positif seperti tadi. Baik, dari yang guru laki-laki, refleksinya setelah mempelajari budaya positif ini, keyakinan kelas, apa yang didapatkannya? Alhamdulillah ilmu baru buat saya tentunya sangat bermanfaat sekali untuk perubahan diri saya pribadi. Ya mudah-mudahan bisa saya terapkan, aplikasikan pada saat nanti kita bekerja sebagai seorang pendidik. Yaitu dari saya paling Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tadi dari Bu Warda dan Bu Pak Arul luar biasa sekali jawabannya, kasih tepuk tangan. Sama saya pun memposisikan sebagai gelas kosong ya, begitu dapat ilmu baru, begitu dapat materi di guru penggerak ini, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan sehingga mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti di kelas ketika saya sedang mengajar. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya, tadi udah diwakili sama Bu Warda dan Pak Arul. Peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among itu buat kita Manajer, teman, terus sama pemantau kayaknya. pemantau yang tadi itu ya. Kemudian saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kayaknya sih jadi manajer ya. Teman, mengajar, Ya, kemudian Bisa semuanya. bisa semuanya. Asal jangan penghukum sama kondisinya. Tergantung kondisinya ya. Tapi guru memang lebih posisi sebagai pemantau dan manajer ya. Sekali-kali kita sebagai teman ke siswa kita. Gitu. Itu saja, next. Ini pertanyaan apa semacam evaluasi ya sebenarnya. Tidak usah dijawab tapi kita bareng-bareng saja kita evaluasi. Apakah penggunaan segitiga restitusi pada posisi kontrol penghukum dapat dilakukan? Sudah ya. Calon guru apa yang harus dilakukan agar kepribadian peserta didik berkembang dengan baik? Tadi biasakan budaya positif ya, dari disiplin, kemudian menghargai teman ya, di kelas juga di kelas bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Apa saja yang dapat dilakukan dalam membuat kesepakatan kelas yang baik, efektif dan efisien? Musyawarah. Apapun dimusyawarahkan dulu kesepakatan itu ya. Nanti kalau udah deal baru ada beberapa siswa kita yang udah bikin kesepakatan kelas kemudian ditempel hasilnya ya. Siswa nggak boleh ini, siswa nggak boleh itu gitu. Cuman nanti mah dirubah. Jangan pakai siswa tidak boleh atau jangan pakai kalimat yang positif ya. Betul. Keyakinan kelasnya yang dipakai dengan bahasa yang positif. Bagaimana aksi nyata tanpa adanya tindakan pemaksaan? Ada yang bisa jawab? Bagaimana aksi nyata tanpa adanya tindakan pemaksaan? Secara persuasif dan keyakinan kelas ya. Bisa juga. Dari budaya positif. Ya, dengan reward juga ya.
memperlakukan reward dan punishment, tapi lebih ke konsekuensi. Kemudian punishmentnya lebih ke apresiasi ya, jangan kita Berupa materi, jangan. Betul, jangan selalu berupa materi. Baik, terakhir terima kasih. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi atau diseminasi budaya positif sudah sudah saya jelaskan, sudah saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapatkan untuk siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ya, salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini ya tentunya. Baik, kita berdoa dulu. Marilah kita awali pembelajaran tentang budaya positif ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Ya, baik, terima kasih Bapak absen dulu. Kelas 11 MM, masuk nih jangan. 11 MM 1 ya. Ya, MM 1 ya. Lagi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternalnya ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu bagian dari motivasi eksternal juga ya. Kadang-kadang memang kita mendapatkan sesuatu, pengen dapat hadiah kan, pengen dapat
istilah yang baik itu manusiawi, bener nggak? Bener dong, kita ngerjain tepat waktu, tugas pengalaman bikin proyek dikumpulkan supaya nilainya bagus, bener kan? Kalau kita motivasi nanti besok bikin lagi harus tapi nanti sama pengalaman dikasih coklat misalnya, itu juga adalah motivasi eksternal karena diri kita, apa yang kita lakukan memang ada imbalannya gitu ya, nggak masalah gitu, bener nggak? Kan sama kita melakukan perintah-perintah Allah, perintah Tuhan juga kan kita ingin masuk surga, bener nggak? Iya. Motivasi internal kerja disiplin dan positif. Pokoknya saya mah mau dihargai atau tidak, saya mah harus tetap masuk tepat waktu. Saya mah tidak dibayar dengan apapun, pokoknya saya mah merasa nyaman kalau saya datang tepat waktu. Saya nggak peduli orang mau ucapin terima kasih, mau ucapin saya paling rajin nggak masalah. Yang penting saya mah nggak memikirkan itu, saya mah ke sekolah itu adalah datang tepat waktu. Itu dari diri kita sendiri ya, nggak harus saya dihargai orang kok. Pokoknya untuk ya artinya sama gini. Ada guru, nggak ada guru, saya harus di dalam kelas harus belajar karena kebaikannya untuk kita, bukan untuk Pak Guru, benar kan? Itu masuk dalam motivasi internal. Mau ada pagaman ataupun tidak ada pagaman, saya harus belajar di dalam kelas, harus baca buku atau browsing internet tentang materi pagaman, benar nggak? Itu ada motivasi internal. Ya. Berikutnya, merdeka menurut Kiai Purnawantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ayo, pada diri sendiri katakan, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Ya kan? Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Itu adalah budaya kok positif. Ya. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari bergaul sama-sama dengan yang lainnya. Itu mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Tuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, karakter kita baik, buruk itu merupakan sebuah restitusi juga. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, ada solusi, mencari memecahkan masalah. Masalahnya apa? Ada solusinya, ketemu, alhamdulillah. Ya kan? Sehingga kita lebih mandiri, lebih tanggung jawab lagi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah ya pada kelompoknya. Pak, kelompok kamu yang kerjanya itu aja Pak, kasihan. Nah itu nggak boleh dong, harus bareng-bareng, bikin video bareng-bareng, tugas kelompok semua harus bekerja dan bergerak betul. Kasihan dong. Masa misalnya kerjanya cinta lagi, padahal nilainya sama dengan kelompoknya ya. Maka Sinta juga harus mengingatkan, ayo bareng-bareng, ini kan bukan tugas Sinta tapi tugas kita semua. Yuk kita bareng
bareng-bareng kita pecahkan masalahnya ya. Itu contoh dari sebuah restitusi atau produk restitusi ya. Oke, cara eksplorasi konsep pembelajaran ketika keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau aturan peraturan itu udah baku, udah diketok palu. Kalau keyakinan kelas kan lebih kata-katanya lebih positif dan lebih ke kesepakatan kelas ya. Contohnya apa sih kesepakatan kelas? Ayo kesepakatan kelas, kita buat aja sekarang kesepakatan kelas. Ayo. Jadwal piket. Ya. Piket kelas sesuai jadwal yang telah disepakati. Benar ya? Ini kesepakatan kelas kan? Oke, kita bagi ini aja ya. Kalian ini bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kalau yang perempuan, Bapak kasih warna kuning ya. Jadi, nulisnya jangan kebalik ya. Ini ada orangnya ya. Kita tempel di sini, jangan di sini. Paham ya? Paham. Lagi. So, bikin 8 deh, 8 kesepakatan kelas apa aja. Ya kayak peraturan kelas lah gitu. Tadi kan udah piket kelas sesuai dengan ketentuan. Terus apalagi bisa buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi dilarang merokok misalnya ya di dalam kelas. Dilarang basic itu catatan kelas ya. Oke, berikutnya yang laki-laki. Kasih warna oranye seneng ya, seger ya kayak jeruk ya. Panas-panas begini ya. Oke. Sok bikin 8 kesepakatan kelas. Tulis ya di situ. Ya masing-masing 2 atau 3. Sok tulis buat kesepakatan kelas. Ya hampir sama lah dengan aturan kelas apa aja sih yang kalian inginkan dalam di kelas 11 MM1 ini. Kelas wajib bersih. 8. Dilarang memakai sepatu putih. Menggunakan sepatu berwarna putih. Kita ya. Gunakan keselamatan, jangan kembali di kelas atau keselamatan dan keamanan ya. Hampir rata-rata nilainya 100 semua ini ya. Kasih tepuk tangan dong buat ini. Terima kasih ya Bapak ini kelas 11 FM1. Luar biasa.
kita akan disiplin lagi ya, terutama pada istilah pada dan sebagainya. Oke ya, terima kasih. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta ya? Ya Sinta silakan duduk Sinta. Begini Sinta, oh kamu keringetan, sok pakai tisu dulu aja biar ini keringetan ini. Makasih Pak. Ya, Sinta begini, pelajaran Bapak itu di absen ini, Sinta sering sekali tidak mengerjakan tugas, tidak pernah masuk ke studio multimedia. Kenapa sih Neng? Enggak Pak. Kamu punya masalah keluarga? Bisa diceritakan ke Bapak? Enggak bisa Pak. Iya, nggak apa-apa. Berarti Bapak tahu kamu punya masalah keluarga. Mungkin punya masalah dengan teman dekat? Ada sedikit problem. Jadi selama ini kamu tidak atau jarang masuk pelajaran Bapak desain grafis percetakan karena memang kamu punya masalah keluarga. Iya. Ya udah nanti kamu bisa ke BK ya untuk curhat gitu. Nah, bagaimana nih solusinya agar tugas-tugas kamu bisa selesai sama dengan teman-teman yang lain? Sinta akan mengerjakan tugas itu, akan bertanggung jawab. Tapi Bapak bisa ngasih waktu? Bisa. Oke, siap. Berarti keyakinan kelas kamu adalah kamu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas Iya Pak. dari Bapak, waktunya besok sore. Iya Pak. Oke, dikumpulkan nanti lewat email ya, Bapak kirim emailnya. Siap? Siap. Oke. Alhamdulillah ya, berarti kamu bisa menyelesaikan masalahmu, kemudian kamu juga bisa mengerjakan tugas besok dikumpulkan ya. Oke. Nah, sekarang ya kamu apa namanya udah plong lah ya gitu ya. Ya tinggal nanti sedikit-sedikit permasalahan keluarga kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Nanti kamu bisa ke BK konsultasi nih ya. Iya Pak. Tentang ya siapa tahu bisa membantu meringankan beban pikiran kamu ya sehingga kamu semangat untuk belajar kembali. Oke, terima kasih Sinta. Silakan. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Izin keluar ya Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, ini Ega, ini Agis ya. Baik Agis, selamat pagi, semangat pagi juga ya. Ini Bapak dapat laporan kalau Ega itu mencontek hasil ulangan dari Agis. Betul Ega? Kenapa kamu mencontek hasil ulangan Agis? Kan nggak adil, nilainya jadi sama. Padahal yang kerja keras itu Agis. Kenapa? Karena Ega nggak belajar Pak. Nggak belajar, Pengennya nilainya gede gitu Pak. pinginnya nilainya gede ya. Jadi kamu curang lah ya, gitu. Nah, kamu harus mengakui nggak itu perbuatan yang salah? Ya Pak, saya mau. Ya. Terus kamu apa yang kamu bentuk tanggung jawab kamu apa dari kesalahan kamu itu? Ya saya bisa bersalah terus saya menerima sanksi Pak. Oke, siap. Sanksinya berarti nilainya dikurangi ya? Ya Pak, Oke, nggak masalah ya? masalah. Oke. Ada juga salah. Siap. Nah kamu Agis, kamu juga nggak boleh walaupun dia mencontek harusnya dilaporkan, tetapi malah kamu mendorong sampai dia terjatuh. Kamu tahu itu perbuatan apa? Iya. Ya, perbuatan apa itu? Ya, perbuatan salah juga ya. Nah kalau begitu tanggung jawabmu apa terhadap kesalahan yang kamu lakukan tadi? Kamu mendorong Ega. Minta maaf. Tadi udah minta maaf belum? Belum. Ya sekarang kamu silakan minta maaf. Oke. Sebagai bentuk tanggung jawab apa yang kamu lakukan kepada Ega. Sok. Ya, saya minta maaf. Ya, kalau Pak Ega juga yang salah. Oke. Ya, siap ya. Kalian udah tercatat, jangan diulangi lagi ya. Mudah-mudahan
dari kejadian ini kamu bisa menyadari bahwa itu perbuatan yang salah, mencontek itu perbuatan yang salah. Kamu juga sekalipun dia salah mencontek kamu gitu ya, kamu tetap harus lapor kepada guru, kepada bapak. Jangan main fisik ya, itu juga perbuatan kriminal kalau main fisik. Alhamdulillah ini ya, keyakinan kelasnya kalian juga bertanggung jawab apa yang telah kalian lakukan, kalian mengakui kesalahannya ya. Oke, itu aja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, silakan kembali lagi ke kelas. Masuk kelas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Raffianti, guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Cikulur. Saya di sini ingin setelah saya menyimak tentang pemaparan dari Bapak Gaman Mustaqim Eskom tentang budaya positif di sekolah kita. Saya di sini lebih memahami dan lebih mengerti gimana caranya agar siswa itu menanamkan budaya 5S seperti senyum, salam, sopan, dan santun terhadap guru. Kemudian saya juga ingin menyampaikan gimana caranya agar siswa tidak datang terlambat ke sekolah, begitupun dengan guru atau tenaga kependidikan yang lainnya. Begitu banyak ilmu yang saya serap dari pemaparan Bapak Gaman Mustaqim yang ingin memajukan budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Cikulur. Terima kasih Pak Gaman atas ilmunya, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 11 Multimedia 1. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Gaman yang telah mengajak diskusi atas permasalahan saya, yaitu yang jarang masuk sekolah dan jarang mengerjakan tugas. Di sini saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya yang tidak mengerjakan tugas. Di sini saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan akan masuk sekolah seperti biasanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.